Di bawah tatapan matahari Jawa Timur yang seolah tak kenal ampun, seorang ustazah muda bernama Aisyah menjadi korban kekerasan brutal dua oknum polisi yang kehilangan nurani. Suaminya, Bima, seorang prajurit TNI yang hatinya ditempa di medan laga, tak akan tinggal diam. Namun saat ia mulai menuntut keadilan, ia justru terseret ke dalam pusaran konspirasi kelam bernama Proyek Kabut Senja. Sebuah rahasia negara yang tersembunyi di balik seragam, sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Terik matahari siang itu terasa seperti jilatan api, membakar setiap sudut jalanan kota kecil Pasuruan yang ramai oleh debu dan deru mesin. Ustazah Aisyah, perempuan muda berusia 25 tahun dengan wajah yang memancarkan keteduhan dan mata yang menyimpan keteguhan baja, mengendarai Honda Scoopy berwarna krem miliknya dengan kecepatan sedang. Ia menyusuri jalan raya yang membelah kota, merasakan angin panas yang menerpa, mempermainkan ujung gamis panjang berwarna mocha yang ia kenakan. Hembusan angin itu sesekali meniup ujung kerudung putihnya yang telah lembab oleh keringat, menyingkap sekilas wajahnya yang sabar. Di bahunya, tergantung sebuah tas kain kecil berisi kitab-kitab Iqra dan beberapa buku cerita Nabi, sisa-sisa kebahagiaan setelah mengajar anak-anak di madrasah sore itu. Setiap kali matanya melirik kaca spion, ia melihat bayangan rumah-rumah warga dan ruko-ruko yang seolah ikut terlelap di bawah sengatan mentari. Suasana begitu tenang, nyaris damai, hanya dipecah oleh suara knalpot motor lain yang sesekali melintas. Hingga dari kejauhan, di depan sana, tampak dua sosok berdiri tegap di tengah jalan. Dua pria berseragam coklat khas polisi lalu lintas, dengan wajah keras dan postur tubuh yang menjulang, memancarkan aura arogansi yang tak tersamarkan. Salah satunya, yang berperut sedikit buncit, mengangkat tangan dengan gerakan cepat dan tegas, memberi isyarat agar Aisyah menepi dan berhenti. Refleks, Aisyah menarik tuas rem dengan perlahan, menghentikan laju motornya tepat di bahu jalan yang berdebu. Meski hatinya sedikit was-was, sebersit rasa cemas yang tak beralasan, ia tetap berusaha tersenyum sopan. Dalam benaknya, razia lalu lintas seperti ini bukanlah hal yang aneh. Ia sudah terbiasa menghadapi pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan. Namun entah mengapa, tatapan kedua pria itu terasa berbeda kali ini. Tatapan mereka dingin, menghujam, seolah sudah menyimpan sebuah niat yang tak bisa ia pahami. Salah satu di antara mereka, yang bertubuh lebih kurus namun dengan rahang yang kokoh, melangkah maju mendekat. Name tag di seragamnya bertuliskan, Agus. Suaranya berat dan serak saat memperkenalkan diri. Saya Agus. Polisi lalu lintas. Ini rekan saya, Budi. Aisyah menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat, menjawab dengan nada yang lembut, iya, Pak. Tak ada firasat buruk yang tergambar di wajahnya saat itu. Hanya ada rasa lelah yang wajar setelah seharian beraktivitas di bawah panas yang menyengat. Agus meminta surat-surat kendaraan, dan Aisyah, dengan tangan yang sedikit gemetar karena campuran gugup dan panas, menyerahkan semuanya. SIM, STNK, semua lengkap dan masih berlaku. Di sela-sela itu, Budi, rekannya yang berperut buncit, menatapnya dari kepala hingga ujung kaki. Sorot matanya tajam dan penuh penilaian, membuat Aisyah merasa tidak nyaman. Di bawah sinar matahari yang membara, wajah Aisyah yang biasanya berseri tampak sedikit pucat. Tapi ia tetap berdiri tegak, mencoba menampilkan ketenangan yang selama ini diajarkan oleh imannya. Beberapa detik yang terasa begitu panjang berlalu dalam keheningan. Di udara, tercium aroma aspal yang memanas, bercampur dengan debu jalanan dan bau keringat yang samar. Agus memeriksa surat-surat itu hanya sekilas, lalu menatap Budi sambil tersenyum tipis. Aisyah tidak tahu bahwa senyum itu bukanlah pertanda keramahan, melainkan isyarat dimulainya sebuah babak kelam dalam hidupnya. Jalanan yang tadinya lengang kini seolah menahan napas,
menjadi saksi bisu dari awal peristiwa yang akan menguji iman dan keberanian seorang ustazah muda hingga ke batas paling akhir. Saat Aisyah berdiri di sana, ia tidak sadar bahwa hari yang seharusnya berakhir dengan damai akan menjadi hari di mana harga dirinya dicabik-cabik dan keberaniannya dipertaruhkan. Dengan sikap yang sopan dan penuh hormat, Aisyah menurunkan standar samping skupi kremnya di tepi jalan yang retak-retak. Ia tersenyum kecil kepada dua polisi di hadapannya, mencoba meredakan debaran jantungnya sendiri. Terik matahari mulai membuat kepalanya berdenyut, namun ia berusaha tetap tenang. Agus mendekat dengan langkah berat. Sepatu bot kulitnya yang kusam menghantam aspal kering, menimbulkan suara debu keras yang seolah menggetarkan udara. Surat-surat kendaraan, ucapnya singkat, nadanya memerintah. Tanpa banyak bicara, Aisyah segera membuka tas kecil yang tergantung di stang motornya. Ia mengeluarkan SIM, STNK, dan bukti pembayaran pajak yang baru saja diperpanjang bulan lalu. Semua ia sodorkan dengan tangan terbuka, penuh keyakinan bahwa selama dirinya tidak bersalah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Agus menatap selembar demi selembar surat itu dengan ekspresi datar. Di balik kacamata hitamnya, matanya seolah sedang menghitung sesuatu. Bukan mencari kesalahan, melainkan mencari celah, sebuah peluang. Setelah beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, ia menurunkan berkas itu perlahan, lalu menggeleng pelan. Bibirnya terangkat ke atas, membentuk sebuah senyum sinis yang membuat Aisyah merinding. Suratnya lengkap, katanya, memberi jeda sejenak sebelum menatap tajam. Tapi kamu melanggar marka jalan. Kalimat itu menghantam Aisyah seperti petir di siang bolong. Alisnya mengernyit dalam. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang tulus dan tak dibuat-buat. Ia tahu betul, ia sangat yakin, tak ada satupun marka jalan yang ia langgar. Bahkan barusan ia berhenti di sisi kiri jalan, persis seperti yang semestinya. Maaf, Pak. Saya yakin tadi saya tidak melanggar apapun, jawab Aisyah hati-hati. Suaranya sedikit bergetar, berada di persimpangan antara keberanian dan ketakutan yang mulai merayap. Budi, yang sejak tadi berdiri diam di sisi kanan, langsung maju selangkah. Suaranya lantang, memotong ucapan Aisyah dengan kasar. Turun dulu dari motor, teriaknya dengan nada tinggi. Suara itu memecah kesunyian jalan, membuat beberapa pengendara lain di kejauhan menoleh sejenak sebelum kembali melaju. Aisyah menelan ludah, menatap Budi dengan gugup, lalu menuruti perintah itu tanpa protes. Ia mematikan mesin skupinya, mencabut kunci, dan menurunkan kedua kakinya ke tanah. Ia berusaha tetap sopan, walau hatinya kini mulai dipenuhi tanda tanya besar dan perasaan tidak enak. Agus menatap Budi sekilas, seolah memberi isyarat tanpa kata. Budi ganti mengatur posisi tubuhnya, menegakkan dada dan bersikap seperti seorang komandan di lapangan. Sementara Aisyah berdiri di hadapan mereka dengan wajah yang masih diliputi kebingungan. Tadi kamu menyalip di garis kuning, ujar Agus akhirnya, nada suaranya dibuat-buat tegas untuk menekan mental Aisyah. Aisyah menoleh ke jalan di belakangnya, menatap aspal kosong yang bahkan tak memiliki garis kuning sama sekali. Saat itulah ia menyadari ada yang sangat tidak beres. Kalimat Agus bukan lagi sebuah peringatan, melainkan sebuah jebakan yang sengaja dipasang. Di bawah panas yang menyengat, razia itu bukan lagi sekadar pemeriksaan rutin. Ia mulai merasa ada maksud lain yang tersembunyi di balik seragam coklat dan senyum dingin kedua pria di hadapannya. Dengan sabar, Aisyah yang sudah turun dari motornya menggenggam erat kunci skupi yang masih terasa panas oleh terik matahari. Napasnya mulai terasa sesak, tapi ia tetap berusaha tenang, mencoba menjelaskan sekali lagi bahwa dirinya tidak melanggar aturan apapun. Saya berhenti di tempat yang seharusnya, Pak. Tidak ada marka yang saya lewati, ucapnya dengan nada halus namun tetap tegas. Namun,
Agus hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Matanya berputar, menatap ke arah jalan seolah sedang mencari-cari alasan baru yang lebih meyakinkan. Ia menunjuk ke arah aspal kosong yang bahkan tak memiliki garis pembatas. Pura-pura menegaskan kesalahan yang tak pernah ada. Sementara itu, Budi berdiri di sampingnya dengan tangan bersilang di dada, menatap Aisyah seperti seorang hakim yang sudah menetapkan vonis bahkan sebelum persidangan dimulai. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan yang pekat. Udara di sekitar mereka seperti menebal, menekan dada Aisyah yang mulai gelisah. Agus dan Budi berdiskusi singkat dengan suara pelan, namun penuh dengan sinyal-sinyal terselubung yang hanya mereka berdua pahami. Aisyah menatap mereka bergantian, matanya mencari sebersit keadilan yang tak kunjung tampak. Hingga tiba-tiba Budi melangkah maju. Jaraknya kini hanya sejengkal dari wajah Aisyah, napasnya yang berbau rokok kretek terasa oleh Aisyah. "Kalau mau motormu enggak kami tahan," katanya pelan, suaranya dalam dan menekan. "Bayar denda 5 juta sekarang juga." Kalimat itu seperti sebuah cambuk yang menghantam kesadarannya. 5 juta. Jumlah yang sama sekali tidak masuk akal, jauh melampaui denda resmi untuk pelanggaran lalu lintas manapun. Aisyah terdiam membisu. Wajahnya berubah, campuran antara amarah dan rasa tak percaya. Ia tahu, ini bukan lagi penegakan hukum. Ini adalah pemerasan terang-terangan yang dilakukan di bawah lindungan seragam negara. Raut wajah Aisyah berubah drastis. Rasa takut yang tadi sempat menyelimutinya mulai berganti menjadi keberanian yang lahir dari rasa tidak terima atas ketidakadilan. Ia menggeleng pelan, menatap langsung ke dalam mata Budi yang masih menyeringai puas. "Saya tidak akan bayar, Pak. Saya tidak bersalah," katanya mantap, meskipun suaranya masih sedikit bergetar. Budi tertawa pendek, tawa sinis seolah baru saja mendengar sebuah lelucon yang sangat lucu. Agus mendekat, menepuk pundak rekannya sambil berkata, "Sudahlah, orang seperti ini memang harus diajarin." Ucapan itu menggantung di udara, terdengar seperti sebuah ancaman yang dibungkus dalam nada santai. Aisyah sadar situasinya mulai berbahaya, tapi sesuatu di dalam dirinya menolak keras untuk tunduk. Ia memilih untuk bertahan di atas kebenaran, meskipun ia tahu risiko besar yang akan datang. Ketegangan itu kini telah berubah menjadi sebuah pertarungan diam antara keberanian seorang perempuan biasa melawan arogansi kekuasaan. Jalanan yang tadi sepi kini mulai diisi oleh tatapan beberapa warga dari kejauhan, yang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres tengah terjadi. Budi melangkah lebih dekat lagi, menatap Aisyah tajam dengan mata yang menyala oleh amarah yang tertahan. Agus menatap Aisyah dari belakang, wajahnya datar tapi bibirnya melengkung licik. Di tengah panas yang membakar kulit, suara kipas angin dari pos polisi kecil di pinggir jalan terdengar samar, menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian sebelum badai itu benar-benar pecah. Aisyah tidak tahu, penolakannya membayar 5 juta itu bukan hanya sekadar penolakan terhadap ketidakadilan, tapi juga awal dari sebuah pertempuran besar yang akan menyeret namanya ke dalam pusaran kegelapan yang bernama kekuasaan. Penolakan tegas Aisyah menjadi percikan api yang langsung menyulut amarah Budi yang sudah tersimpan. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menegang, dan tanpa sepatah kata pun, tangannya langsung melayang dengan cepat ke arah wajah Aisyah. "Pak!" Tamparan itu terdengar begitu keras, menggetarkan udara di siang yang sudah panas membara. Kepala Aisyah terpelintir hebat ke samping. Sudut bibirnya pecah seketika, dan setetes darah segar menetes, menodai kain kerudung putihnya yang bersih. Ia terhuyung, nyaris jatuh, namun dengan sisa kekuatannya ia berusaha tetap berdiri. Pandangannya masih menatap lurus dengan ketegasan yang tak goyah. "Saya tidak salah, Pak," ucapnya lirih, namun terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam. Namun, kata-kata itu justru membuat Budi semakin kalap.
Sorot matanya kini penuh dengan kemarahan buta, kemarahan yang lahir bukan dari semangat penegakan hukum, melainkan dari kesombongan yang merasa dirinya berkuasa di atas kebenaran. Tak puas hanya melukai Aisyah, Agus berbalik ke arah Honda Scoopy yang masih berdiri di pinggir jalan. Dengan kaki besarnya yang dibalut sepatu bot kotor, ia menendang keras bodi motor itu. Brak! Suara benturan logam dengan aspal terdengar nyaring, memecah udara seperti raungan kemarahan. Satu tendangan, dua tendangan, hingga kaca spion pecah berhamburan dan jok motor terlepas dari engselnya. Aisyah menjerit pelan, berlari kecil dengan langkah tertatih, berusaha menghentikan perusakan itu. Namun, tubuhnya yang mungil tak mampu menandingi kekuatan mereka. "Tolong jangan dirusak, Pak. Itu motor saya," katanya dengan nada memohon, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi permintaan itu justru dijawab Agus dengan tawa pendek yang dingin dan tatapan penuh ejekan. Warga mulai berdatangan satu persatu, menghampiri dari kejauhan. Ada yang mulai merekam diam-diam dengan ponsel mereka, ada pula yang hanya berdiri terpaku di bawah panas matahari, wajah mereka menunjukkan campuran antara takut dan marah. Aisyah memegangi lengan Agus, mencoba menahan pria itu agar berhenti merusak motor satu-satunya miliknya. Namun, gerakan kecilnya itu malah dibalas dengan sebuah tendangan keras yang mendarat telak di perutnya. Tubuhnya terhempas ke belakang, membentur aspal panas yang terasa membakar kulitnya. Ia meringis kesakitan, tapi belum sempat ia bangkit, sepatu bot Agus mendarat di bahunya, menindih tubuhnya ke tanah tanpa sedikit pun belas kasihan. "Biar tahu rasa. Jangan sok suci di jalanan," teriak Agus dengan nada mengejek. Diiringi tawa budi yang melengking, menambah luka dan penghinaan yang dirasakan Aisyah. Suasana berubah menjadi tegang dan kejam. Udara yang panas kini terasa semakin menyesakkan. Di tengah debu yang berterbangan dan suara kendaraan yang melintas, dua aparat berseragam itu berdiri dengan wajah puas, seolah kekuasaan telah memberi mereka hak untuk menindas siapapun yang mereka anggap lemah. Aisyah tergeletak di tanah, tangannya gemetar menahan sakit. Darah terus menetes dari bibirnya ke permukaan aspal yang hitam membara. Di antara rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa, hatinya berbisik dengan kuat, kebenaran ini harus dibela, meskipun tubuhku hancur. Sementara itu, tawa Agus dan Budi menggema di jalanan Pasuruan, menjadi saksi nyata betapa hukum bisa berubah menjadi senjata paling kejam ketika berada di tangan yang salah. Di bawah matahari siang yang menyilaukan, harga diri seorang perempuan telah diinjak-injak oleh tangan-tangan yang seharusnya melindungi rakyat, namun justru menghancurkannya. Tubuh Aisyah tergeletak di atas aspal yang panas. Gamisnya robek di beberapa bagian, ternoda debu dan darah. Lututnya lecet dan berdarah, sementara pipinya membengkak kebiruan, bekas tamparan keras Budi. Namun di balik luka-luka fisik itu, matanya tetap menyala, memancarkan keberanian yang tidak mudah dipatahkan. Napasnya tersengal menahan sakit, tapi setiap tarikan udara terasa seperti sebuah penegasan bahwa ia belum menyerah. Dengan suara serak dan lemah, ia berbisik, "Saya tidak salah. Kalian yang zalim." Kalimat itu lirih, nyaris tak terdengar, namun cukup kuat untuk membuat beberapa warga yang menyaksikan menunduk. Hati mereka tergetar oleh keberanian perempuan muda yang berani melawan keangkuhan berseragam. Di tengah panas dan debu yang menyesakkan, kata-kata itu bergema seperti sebuah tamparan balik bagi mereka yang hanya bisa diam membisu. Satu persatu warga mulai berani bergerak mendekat. Beberapa orang menggenggam ponsel mereka lebih erat, merekam diam-diam dari sudut jalan, berusaha mengabadikan bukti kekerasan yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Seorang bapak tua yang mengenakan peci hitam berteriak, "Sudah, Nak. Jangan dipukul lagi. Dia tidak salah." Tapi suaranya yang parau tenggelam di bawah ancaman Budi yang menatap tajam ke arah kerumunan. Siapapun yang berani merekam,
HP-nya saya sita, teriaknya keras, mencoba mengintimidasi. Ancaman itu membuat sebagian warga mundur selangkah, tapi tidak semua. Ada beberapa pemuda yang tetap merekam dengan tangan gemetar, sadar bahwa rekaman itu bisa menjadi satu-satunya saksi di tengah hukum yang sepertinya tidak berpihak pada yang lemah. Dalam beberapa menit, suasana berubah drastis. Ketegangan di udara membuat semua orang menahan napas. Budi dan Agus saling pandang, lalu tertawa pendek dengan nada sinis. Mereka melangkah menjauh, membiarkan Honda Scoopy milik Aisyah tergeletak hancur di tengah jalan. Debu jalanan menempel di catnya yang tergores, sementara darah Aisyah menetes di dekat roda depan yang sudah bengkok. Langkah kaki mereka terdengar pongah saat menjauh, meninggalkan suasana yang sepi dan sunyi. Sunyi yang menyesakkan dada, seperti bekas badai yang meninggalkan kehancuran di belakangnya. Beberapa warga akhirnya berani bergerak mendekat. Mereka membantu Aisyah yang masih berusaha untuk duduk, tubuhnya gemetar hebat. Seorang ibu muda membuka botol air mineral dan meneteskan sedikit air ke wajahnya yang pucat, sementara seorang pemuda memapahnya ke pinggir jalan, mendudukkannya di atas trotoar. Honda Scoopy yang rusak itu mereka angkat bersama-sama, tapi sebagian besar bagiannya sudah hancur dan tak bisa digunakan lagi. Wajah Aisyah pucat pasi, tapi matanya tetap memancarkan tekad yang sama. Tekad untuk tidak diam. Dalam diamnya, ada sebuah janji yang belum terucap, bahwa kebenaran tidak akan berhenti sampai di sini. Ketika ambulans yang dipanggil warga datang membawa tubuhnya yang lemah menuju rumah sakit, siang yang panas itu menjadi saksi bisu bahwa kezaliman telah turun di jalan raya, namun benih keadilan belum sepenuhnya mati. Di sebuah rumah kecil di ujung gang yang teduh, Bima tengah membersihkan laras senapan serbu miliknya dengan tenang dan teliti. Sinar matahari sore menerobos masuk melalui jendela, memantul di permukaan logam senjata, menciptakan suasana damai yang seketika pecah saat ketukan keras menggema di pintu depan. Seorang tetangga datang dengan napas tergesa-gesa, wajahnya pucat dan penuh kepanikan. "Mas Bima, Mbak Aisyah dipukuli polisi di jalan raya. Sekarang dia di rumah sakit." Ucapan itu menghantam dada Bima seperti ledakan granat. Senapan yang dipegangnya jatuh ke lantai dengan suara dentang yang keras. Tanpa sempat bertanya lebih jauh, ia langsung berlari keluar rumah, melesat cepat di bawah sisa panas matahari tanpa mempedulikan siapapun di sekitarnya. Sepanjang jalan menuju rumah sakit, pikirannya dipenuhi amarah dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Ia membayangkan Aisyah, perempuan lembut yang selalu sabar dan menjadi penyejuk hatinya, kini terbaring tak berdaya karena kebiadaban manusia berseragam. Saat tiba di depan ruang gawat darurat, aroma antiseptik dan suara langkah cepat para petugas medis memenuhi udara. Ketika tirai salah satu bilik pasien dibuka, pandangan Bima langsung membeku. Aisyah terbaring lemah di atas ranjang putih. Bibirnya pecah dan membiru, pipinya lebam, dan lengan kirinya dibalut perban. Namun matanya, meskipun sembab oleh air mata, masih menyala dengan keberanian yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu dulu. Bima duduk perlahan di sisi ranjang, menatap istrinya dengan dada yang bergemuruh menahan badai emosi. "Siapa yang melakukan ini?" Suaranya rendah, nyaris berbisik, namun penuh getaran amarah yang tertahan. Aisyah menatapnya balik, air mata kembali mengalir di pipinya. Dengan suara pelan namun jelas, ia menceritakan semuanya. Dari saat ia dihentikan di jalan, dipaksa membayar denda fiktif, hingga saat tubuhnya ditendang dan motor kesayangannya dirusak. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti sebilah belati yang menembus jantung Bima. Di akhir ceritanya, Aisyah menunduk, menggenggam tangan suaminya yang kekar erat-erat. "Aku cuma bilang kebenaran, Mas. Tapi mereka memperlakukan aku seperti penjahat." Saat itu juga, rahang Bima mengeras.
Matanya yang biasanya teduh berubah menjadi dingin dan tajam. Ia tak lagi sekadar suami yang sedih dan terluka. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seorang prajurit yang baru saja mendengar panggilan perang. Di dalam hatinya, api amarah itu sudah menyala, dan ia tahu dua nama, Agus dan Budi, akan segera menanggung akibat dari perbuatan mereka. Bima duduk di tepi ranjang rumah sakit dengan pandangan kosong. Setiap kata yang diucapkan Aisyah terus terngiang di kepalanya, seperti gema yang tak mau hilang. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menahan amarah yang mendidih di dalam dadanya. Urat di lehernya menegang, rahangnya mengeras, dan kepalan tangannya menggigil, menahan dorongan untuk bertindak membabi buta. Di hadapannya, terbaring perempuan yang paling ia cintai, perempuan yang selama ini ia jaga dengan segenap jiwa raganya, kini dipermalukan dan dilukai oleh tangan-tangan keji yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Dalam hati Bima, satu kalimat terus berputar tak henti, keadilan tidak akan datang jika tidak diperjuangkan. Ia berdiri perlahan, menatap wajah istrinya yang masih pucat. Setiap luka di wajah Aisyah terasa seperti sayatan langsung di hatinya. Ia mendekat, mencium kening perempuan itu dengan lembut, lalu berbisik dengan suara yang rendah namun tegas, "Kamu istirahat. Aku akan temui mereka." Kalimat itu keluar tanpa keraguan sedikit pun, terdengar seperti sumpah seorang prajurit yang baru saja menerima perintah pertempuran paling personal dalam hidupnya. Aisyah mencoba menahannya, menggenggam pergelangan tangan suaminya yang bergetar karena amarah. Namun Bima hanya tersenyum tipis. Senyum itu bukan pertanda ketenangan, melainkan pertanda badai yang sebentar lagi akan datang. Langkahnya berat namun pasti saat ia meninggalkan ruangan itu. Setiap langkahnya terasa menggema di koridor rumah sakit, seperti derap sepatu bot tentara yang menuju medan perang. Di kepalanya, wajah Agus dan Budi muncul silih berganti. Dua sosok yang mewakili wajah kotor dari kekuasaan yang seharusnya bersih dan mengayomi. Ia tahu, apapun konsekuensinya, harga diri tidak boleh dibiarkan diinjak-injak. Seragam loreng yang ia kenakan bukan hanya simbol negara, tapi juga sumpahnya untuk melindungi mereka yang lemah. Dan kini, ketika yang lemah itu adalah istrinya sendiri, tidak ada lagi alasan untuk diam. Di depan rumah sakit, matahari sore mulai meredup, menyisakan semburat jingga di langit barat. Tapi di dalam dada Bima, api baru saja menyala dengan ganas. Ia menatap jauh ke arah jalan raya, tempat semua kejadian itu bermula, lalu menarik napas panjang. Wajahnya kini dingin, pandangannya setajam bilah pisau komando. "Mereka pikir aku hanya akan menunduk," gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Tapi kali ini, mereka akan tahu seperti apa bentuk keadilan seorang prajurit. Dengan langkah tegas dan sorot mata yang membara, Bima melangkah pergi, membawa amarah, kehormatan, dan sumpah untuk menegakkan kebenaran, meskipun ia harus melawannya sendirian. Langit mulai meredup ketika Bima tiba di depan kantor polisi setempat. Dinding bercat coklat dari bangunan itu berdiri kokoh, memantulkan sisa cahaya matahari sore yang menurun pelan. Di halaman depan, beberapa kendaraan dinas terparkir rapi, dan bendera merah putih berkibar lesu ditiup angin senja. Dengan langkah yang mantap dan tegas, Bima memasuki gerbang. Seragam hijaunya yang masih berdebu menarik perhatian beberapa anggota polisi yang berjaga. Aura wibawa seorang prajurit terpancar jelas dari cara ia berjalan, lurus, tegap, dan penuh tekanan yang tak terucap. Tanpa basa-basi, ia langsung menuju meja piket dan menatap petugas jaga dengan sorot mata yang menusuk. "Saya mencari dua anggota Anda, Agus dan Budi," ucapnya datar namun tegas. Nada suaranya membuat ruangan yang tadinya ramai oleh obrolan santai seketika menjadi hening. Petugas jaga menelan ludah, lalu mencoba menjawab dengan suara yang terbata-bata. Mereka sedang tidak bertugas, Pak,"
katanya, menambahkan bahwa mereka sudah pulang sejak pagi. Jawaban itu justru menambah bara di dada Bima. Rahangnya mengeras dan tangan kirinya mengepal erat di sisi tubuh. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap sekeliling, memperhatikan dinding kantor yang tampak terlalu tenang untuk sebuah tempat yang seharusnya bertanggung jawab atas kekerasan brutal yang dilakukan oleh bawahannya. Saat suasana menegang, suara langkah sepatu pantofel hitam terdengar dari arah ruangan utama. Seorang pria berpangkat tinggi keluar. Posturnya tegap, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya tenang. Namun, matanya sulit untuk dibaca. "Saya Kompol Hermawan," ucapnya dengan nada datar yang terukur, memperkenalkan diri sebagai kepala unit. Bima memperkenalkan dirinya, lalu menceritakan seluruh kejadian yang menimpa istrinya dengan nada yang terkontrol. Meskipun emosinya bergolak hebat, ia tetap menjaga ketenangannya. Hermawan mendengarkan dengan tangan bersedekap, sesekali mengangguk, sesekali menarik napas panjang seolah ikut menyesali tindakan bawahannya. Setelah cerita Bima selesai, ia mendekati Bima dan berkata pelan, "Saya turut prihatin atas apa yang menimpa istri Anda. Percayalah, kami akan menindak tegas anggota yang terlibat. Biaya rumah sakit juga akan kami tanggung sepenuhnya." Kata-katanya terdengar meyakinkan, tapi terlalu tenang, terlalu lancar. Seolah kalimat itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Bima menatap mata Hermawan dalam-dalam, mencoba mencari secercah ketulusan di sana. Namun, yang ia temukan hanyalah pantulan kehampaan yang dingin. Untuk sesaat, ruangan itu terasa menekan. Hening, tapi penuh dengan makna yang tersembunyi. Bima tahu ada sesuatu yang tidak beres dari nada bicara Hermawan. Sikapnya terlalu terkendali untuk seorang atasan yang baru saja mendengar anak buahnya melakukan kekerasan brutal di jalanan. Ada sesuatu di balik sorot mata itu. Sesuatu yang berusaha menutup-nutupi kebenaran. Hermawan menepuk bahu Bima dengan senyum samar. "Tenangkan diri dulu, Sersan. Kami akan urus ini," katanya pelan. Bima hanya membalas dengan tatapan dingin, lalu menjawab singkat, "Saya akan pastikan keadilan benar-benar ditegakkan." Saat ia melangkah keluar dari ruangan itu, nalurinya sebagai prajurit berbisik dengan jelas, ini bukan sekadar masalah dua oknum brengsek. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang bersembunyi di balik tembok kantor polisi ini. Sesuatu yang kelam dan berbahaya. Begitu Bima keluar dari ruangan Hermawan, hawa di koridor kantor polisi terasa berubah. Udara yang tadinya tenang kini terasa penuh tekanan, seperti ada mata-mata tak terlihat yang mengintai dari balik dinding. Baru beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba sebuah tendangan keras menghantam punggungnya dari belakang. Tubuhnya terpental ke depan, membentur lantai keramik dengan keras. Napasnya terhenti sejenak, dan saat ia menoleh, terlihat Budi berdiri dengan wajah beringas. Sementara di belakangnya, Agus menyeringai puas. Dua sosok itu muncul dari balik bayangan, seolah memang sudah menunggunya keluar dari ruangan atasan mereka. Tanpa memberi kesempatan, Budi kembali menendang perut Bima hingga tubuhnya terlipat menahan sakit. "Kau pikir bisa seenaknya mengadu?" "Hah," bentaknya kasar. Agus maju, menarik kerah baju Bima, lalu menghantamkan tinjunya ke wajah sang prajurit berkali-kali. Darah segar menetes di lantai putih kantor polisi itu, membentuk noda merah yang kontras dengan seragam hijaunya. Beberapa warga yang kebetulan lewat di luar pagar menatap dari kejauhan. Beberapa menutup mulut menahan kaget, tapi tak satu pun yang berani mendekat. Suara tawa kedua polisi itu terdengar nyaring, memecah keheningan sore yang mulai turun. Budi menekan kepala Bima ke trotoar yang dingin, sementara Agus berucap dengan nada puas, "Berani macam-macam, tamat kau di sini." Namun, yang tidak mereka sadari adalah di balik rasa sakitnya,
mata Bima menatap dengan dingin. Bukan tatapan kekalahan, tapi tatapan seorang prajurit yang sedang menahan badai amarahnya. Ia tahu, serangan ini bukan sekadar pelampiasan emosi, melainkan sebuah pesan. Pesan dari sebuah sistem yang ingin membuatnya tunduk dan diam. Ketika mereka berdua meninggalkan Bima tergeletak di tanah, darahnya menetes di ujung seragam hijau yang mulai robek. Tapi di balik luka-luka itu, ada sesuatu yang hidup dan membara, tekad yang tak bisa dipatahkan. Bima perlahan bangkit, menatap punggung kedua pria itu yang menjauh dengan angkuh. Di wajahnya, amarah dan kehormatan kini telah menyatu menjadi satu kekuatan yang mengerikan. Dalam hati, ia bersumpah, tidak akan ada lagi kompromi. Mereka telah melampaui batas, dan keadilan akan datang, meskipun harus ditegakkan dengan tangannya sendiri. Namun Bima bukanlah pria yang bisa diinjak-injak seenaknya. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, darah menetes dari pelipisnya, dan napasnya tersengal, ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya. Naluri seorang prajurit yang tak bisa dikalahkan. Perlahan, ia menegakkan tubuhnya, menatap kedua polisi itu dengan pandangan tajam seperti bara api yang siap membakar. Agus, yang melihatnya berdiri lagi, sempat tertawa sinis. Tapi tawanya langsung terhenti saat Bima maju satu langkah, matanya menyala dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Udara di sekitar mereka berubah tegang. Semua warga yang menonton dari luar pagar menahan napas, merasakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dalam sekejap, Bima bergerak cepat, jauh lebih cepat dari perkiraan siapapun. Tangannya melayang, menghantam rahang Agus dengan kekuatan penuh. Suara benturannya terdengar jelas hingga keluar pagar. Agus terpelanting ke samping, menabrak dinding pos jaga, lalu jatuh tersungkur dengan wajah penuh darah. Budi yang panik mencoba menarik borgol dari ikat pinggangnya. Tapi belum sempat ia bereaksi, Bima telah memegang lengannya dan memelintirnya ke belakang dengan satu gerakan cepat. "Aku korban," katanya lantang, suaranya menggetarkan udara. "Tapi bukan berarti aku akan kalah." Dengan kekuatan penuh, Bima mengangkat tubuh Budi yang berteriak kesakitan, lalu membantingnya keras ke pagar besi kantor polisi. Suara logam yang bengkok dan patah menggema keras, disambut sorak terkejut dari warga yang menyaksikan dari luar. Beberapa orang merekam dengan ponsel mereka, sebagian lainnya menatap tak percaya pada keberanian seorang prajurit yang sendirian melawan dua aparat berseragam. Di tengah halaman kantor polisi, sosok Bima berdiri tegak. Seragamnya berdebu, wajahnya berdarah, tapi auranya seperti prajurit di medan tempur. Ia bukan hanya membela diri, tapi menegakkan kehormatan yang telah diinjak-injak. Agus dan Budi kini tergeletak tak berdaya di tanah. Napas mereka tersengal-sengal, wajah mereka berlumur darah dan debu. Bima berdiri di atas mereka dengan dada yang naik turun. Pandangan matanya lurus ke depan, penuh amarah dan harga diri yang telah kembali. Warga di luar bertepuk tangan, beberapa berteriak memberikan dukungan. Namun di balik sorak-sorai itu, Bima tahu, ini baru permulaan. Ia telah menyalakan api perlawanan di tempat yang salah. Dan setelah hari itu, ia bukan lagi hanya seorang suami yang mencari keadilan, melainkan simbol perlawanan bagi rakyat kecil yang berani melawan kekuasaan yang zalim. Suasana di depan kantor polisi mendadak kacau. Beberapa anggota polisi lain berlari keluar begitu mendengar suara pagar yang patah dan teriakan warga. Mereka melihat Bima berdiri tegak di tengah jalan, tubuhnya berlumuran debu dan darah, sementara dua rekan mereka, Agus dan Budi, tergeletak tak sadarkan diri. Namun yang aneh, tak satu pun dari mereka yang berani mendekat. Tatapan mereka penuh kebingungan, antara takut pada sosok prajurit yang tampak mengintimidasi itu, atau takut pada sesuatu yang lebih besar di balik peristiwa ini. Bima hanya berdiri diam, dadanya naik turun,
sorot matanya yang tajam menatap seluruh aparat di sekelilingnya. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti, dan semua yang ada di tempat itu tahu, ini bukan sekadar perkelahian biasa. Sementara itu, di lantai 2 kantor polisi, di balik tirai putih yang setengah terbuka, Kompol Hermawan memperhatikan semuanya dengan wajah datar. Ia tidak tampak marah, tidak juga kaget. Hanya ada ekspresi dingin tanpa emosi, seperti seseorang yang sudah tahu bagaimana akhir dari permainan ini. Dengan gerakan tenang, ia mengambil ponsel dari saku seragamnya dan menekan satu nomor rahasia. Operasi tahap 2 gagal, ucapnya pelan namun tegas ke telepon. Tapi subjek masih dalam kendali. Kalimat itu meluncur begitu saja, dingin dan penuh makna tersembunyi. Tanpa sengaja, seorang anggota polisi muda yang tengah mengarsipkan dokumen di ruangan sebelah mendengar ucapan itu. Seketika wajahnya memucat. Ia tahu, kalimat seperti operasi tahap 2 dan subjek bukanlah bahasa biasa dalam prosedur kepolisian sehari-hari. Ia menatap ke arah pintu ruangan Hermawan yang setengah tertutup, merasakan bulu kuduknya berdiri. Subjek masih dalam kendali. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Siapa subjek yang dimaksud? Dan apa arti operasi tahap 2? Ia tahu, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kasus pemukulan sedang terjadi. Sesuatu yang mungkin melibatkan kekuatan dan rahasia yang selama ini tersembunyi dari publik. Di luar, kerumunan warga semakin ramai. Beberapa mulai berdebat dengan aparat yang mencoba menenangkan situasi. Bima akhirnya menatap ke arah kantor polisi, ke jendela tempat Hermawan berdiri tadi. Meskipun tak bisa melihat wajahnya, ia merasakan ada sesuatu yang janggal, seperti tatapan yang diam-diam mengawasinya, menimbang langkah berikutnya. Dalam hati, naluri militernya berkata dengan jelas, ini bukan lagi soal balas dendam pribadi. Ada tangan-tangan gelap yang bermain di balik seragam ini, dan kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Di tengah hiruk-pikuk siang itu, Bima sadar, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, kantor polisi tampak sepi dari luar. Hanya lampu neon di koridor yang berkedip pelan dan suara jangkrik yang terdengar dari balik pagar. Dalam keheningan itu, seorang pria berseragam hijau loreng muncul dari kegelapan. Dia adalah Sakti, rekan satu angkatan Bima. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap melewati pos jaga yang kosong. Pintu belakang kantor polisi ternyata terbuka sedikit, seolah memang sudah menunggu seseorang untuk masuk. Sakti tahu apa yang ia cari, bukti. Ia tak datang atas perintah siapapun, melainkan karena panggilan nuraninya. Ia ingin tahu mengapa dua polisi jalanan bisa bertindak seolah berada di atas hukum, dan mengapa Kompol Hermawan tampak terlalu tenang menghadapi kekerasan terhadap warga sipil. Dengan senter kecil di tangannya, Sakti berhasil membuka pintu ruang kerja Hermawan. Ruangan itu rapi, terlalu rapi untuk ukuran seorang perwira yang sibuk. Di atas meja, berkas-berkas tertata dengan sempurna. Tapi ada satu hal yang mencolok, sebuah map merah tanpa label yang jelas, terselip setengah di bawah tumpukan laporan patroli. Ia menarik map itu perlahan. Di bagian depannya tertulis dengan huruf kapital tebal, Proyek Kabut Senja. Jantung Sakti berdetak cepat. Ia membuka halaman pertama, dan pandangannya langsung terpaku pada daftar panjang berisi nama-nama warga sipil. Di kolom sebelah kanan, tertulis keterangan, target operasi penegakan disiplin. Semakin ia membaca, semakin wajahnya memucat. Dokumen itu bukanlah laporan resmi, melainkan sebuah catatan rahasia tentang serangkaian operasi fiktif. Di dalamnya dijelaskan bagaimana beberapa kejadian kekerasan di jalan, penganiayaan, intimidasi, bahkan pembunuhan, ternyata merupakan bagian dari sebuah eksperimen sosial yang sengaja diciptakan untuk mengukur reaksi publik dan media terhadap penyalahgunaan wewenang aparat.
Setiap insiden dirancang dengan skenario yang berbeda, dan nama-nama aparat yang terlibat disamarkan dengan kode. Namun, di antara daftar panjang nama korban, ada satu nama yang disorot dengan tinta merah, Aisyah binti Ahmad. Sakti terdiam lama. Tangannya bergetar hebat saat ia menutup map itu. Ia menatap sekeliling ruangan, merasa seperti sedang berada di jantung kegelapan. Semua potongan teka-teki kini mulai menyatu. Hermawan, Agus, Budi, dan serangan terhadap Aisyah, semua itu bukan kebetulan. Semua itu dirancang, dikendalikan, dan diuji seperti sebuah eksperimen keji terhadap rakyatnya sendiri. Ia tahu, jika file ini sampai ke tangan publik, kebenaran ini akan mengguncang seluruh sistem hingga ke akarnya. Tapi satu hal juga pasti, setelah malam ini, ia akan menjadi buronan dari jaringan yang sama kuatnya. Dalam diam, Sakti menyelipkan map merah itu ke dalam jaketnya dan berbisik lirih, kebenaran ini tidak boleh mati di ruangan ini. Keesokan paginya, suasana di kantor polisi dipenuhi oleh kilatan lampu kamera dan suara mikrofon yang saling bersahutan. Di bawah sebuah spanduk besar bertuliskan, konferensi pers, Kompol Hermawan berdiri di podium. Wajahnya tampak tenang, namun kaku. Dengan nada bicara yang resmi, ia menyampaikan bahwa dua anggotanya, Agus dan Budi, sedang diselidiki sesuai prosedur. Ucapannya terdengar hambar, seperti orang yang sedang membaca naskah yang sudah disiapkan. Ia berbicara seolah ingin meredam situasi, tapi dunia di luar tembok kantor polisi sudah bergerak jauh lebih cepat. Di layar-layar ponsel masyarakat, video penganiayaan terhadap Aisyah dan pemukulan brutal terhadap Bima telah tersebar luas, menjadi viral di seluruh negeri. Di kolom-kolom komentar media sosial, kemarahan publik membara. Setelah konferensi pers selesai, Hermawan berjalan kembali ke ruangannya dengan langkah berat. Ia menutup pintu perlahan, lalu duduk di kursinya yang besar. Wajahnya kini berbeda dari yang tadi di depan kamera. Tidak lagi penuh wibawa, melainkan tegang dan resah. Di meja kerjanya, beberapa berkas terbuka, termasuk laporan tentang potensi kerusuhan sosial akibat penyebaran video kekerasan tersebut. Ia tahu, badai ini tidak bisa lagi dikendalikan dengan pernyataan resmi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor yang muncul di layar tidak memiliki nama. Hanya ada satu kata di bawahnya, operator. Hermawan menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab pelan. Ya, saya dengar. Suara dari seberang terdengar berat, datar, dan dingin. Kau sudah terlalu lambat, Hermawan. Operasi bocor. Publik bereaksi sebelum waktunya. Hermawan mencoba menjelaskan bahwa pihaknya sedang menahan informasi, tapi suara itu memotongnya dengan tajam. Hapus semua bukti. Termasuk dia. Hening sesaat. Hermawan menatap meja kerjanya, di mana dua foto tergeletak berdampingan, foto Bima dan Aisyah. Matanya menatap lama ke arah gambar itu, seolah mencari alasan untuk melawan perintah tersebut. Namun, ia tahu, pria di seberang sana bukanlah orang yang bisa ditentang. Saya mengerti, jawab Hermawan akhirnya, dengan suara pelan yang hampir tak terdengar. Setelah sambungan telepon terputus, Hermawan bersandar di kursinya dan menatap langit-langit ruangan. Napasnya panjang dan berat, seolah ia baru saja menandatangani vonis mati untuk seseorang. Ia tahu, perintah itu bukanlah ancaman kosong. Operator adalah bagian dari sebuah jaringan besar yang bahkan perwira sepertinya tidak berani untuk melawannya. Tangannya bergetar saat ia menyalakan komputer, membuka daftar nama yang sudah dikirim lewat pesan terenkripsi malam sebelumnya. Di urutan paling atas, tertulis nama Bima Prasetya. Status, subjek aktif. Rekomendasi, eliminasi. Di bawahnya, nama Aisyah binti Ahmad muncul lagi,
kini diberi tanda merah. Hermawan memejamkan matanya sejenak, lalu berbisik lirih pada ruangan yang kosong, "Maafkan aku. Tapi permainan ini sudah di luar kendali siapapun." Hari-hari berlalu sejak kejadian di depan kantor polisi. Bima dan Aisyah bersembunyi di sebuah rumah tua milik mendiang kakek Sakti, rekan Bima yang kini ikut menjadi buronan. Rumah itu terletak di pinggiran kota, dikelilingi kebun bambu yang rimbun dan suara jangkrik yang mengisi keheningan malam hari. Dari luar, rumah itu tampak tak berpenghuni. Aisyah duduk di dekat jendela dengan wajah lelah, sementara Bima sibuk memeriksa amunisi untuk sebuah senjata tua yang dulu ia simpan sebagai kenang-kenangan darurat. "Kita tidak aman di sini selamanya," katanya pelan. Aisyah hanya mengangguk, hatinya diliputi campuran antara ketakutan dan keyakinan bahwa kebenaran yang mereka bawa terlalu berharga untuk hilang begitu saja. Tepat saat tengah malam, suara mesin mobil terdengar di kejauhan. Lirih, tapi jelas semakin mendekat. Bima segera mematikan lampu. Insting bahaya muncul di wajahnya. Dari celah jendela, ia melihat dua mobil hitam tanpa plat nomor berhenti di depan rumah. Pintu-pintu mobil terbuka hampir bersamaan, dan keluarlah beberapa pria berpakaian serba hitam, lengkap dengan senjata api di tangan mereka. Gerakan mereka terkoordinasi, cepat, dan tanpa suara. Mereka bukan polisi biasa. Mereka terlalu terlatih, terlalu tenang untuk sekadar petugas umum. Aisyah menatap Bima dengan cemas, sementara Bima hanya mengangkat jari ke bibirnya, menyuruhnya diam. Dalam kegelapan, ia meraih senjata dinas lamanya, memastikan pelurunya masih terisi penuh. Langkah-langkah kaki yang berat terdengar mendekat ke teras, disusul suara bisikan pendek dari luar. Target dipastikan di dalam. Eksekusi cepat. Jangan ada yang tersisa. Kalimat itu sudah cukup untuk menegaskan siapa mereka. Bima mengatur posisi, menempel di dinding. Senjata terarah lurus ke pintu. Napasnya teratur, matanya tajam. Ketika gagang pintu bergetar dan terdengar bunyi logam yang dikaitkan, Bima berbisik pelan pada Aisyah. "Ini bukan lagi soal dendam, Aisyah. Ini soal kebenaran yang mereka sembunyikan. Kalau kita mati malam ini, setidaknya dunia harus tahu siapa mereka sebenarnya." Aisyah menatapnya, air matanya jatuh tanpa suara. Lalu, ia menggenggam tangan suaminya erat, seolah mengirimkan kekuatan tanpa kata. Beberapa detik berikutnya, pintu kayu rumah itu hancur diterjang. Ledakan kecil dari senjata otomatis menembus udara, diikuti oleh kilatan cahaya. Bima bergerak cepat, menembak balik dengan refleks tajam seorang prajurit. Beberapa sosok hitam tumbang di ambang pintu, namun sisanya terus maju. Suara tembakan bercampur dengan jeritan, dan debu berterbangan di udara malam. Di tengah kekacauan itu, Aisyah meraih map merah yang disembunyikan Sakti di bawah meja, dokumen proyek kabut senja, dan menatap Bima. "Kita tidak boleh biarkan ini hilang," ucapnya pelan. Bima menoleh, wajahnya keras, tapi matanya penuh cinta. "Pergilah, Aisyah. Aku akan tahan mereka." Kalimat itu menjadi penanda, malam di mana perang diam-diam melawan sebuah sistem yang bengis benar-benar dimulai. Fajar terbit di atas puing-puing. Rumah persembunyian yang semalam menjadi medan pertempuran kini berdiri hancur, dindingnya bolong oleh peluru. Kaca pecah berserakan di lantai, dan aroma mesiu masih tercium di udara. Garis polisi telah dipasang, dan laporan resmi pun sudah tersebar. 2 pelaku penyerangan terhadap aparat diduga kabur setelah terjadi bentrok. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak juga jasad. Hanya bekas darah di dinding dan jejak kaki yang menuju ke arah hutan di belakang rumah. Dunia kembali menulis narasi versinya sendiri, bahwa Bima dan Aisyah kini bukan lagi korban, melainkan buronan negara. Namun di balik semua itu,
sesuatu sedang bergolak di ruang-ruang rahasia kekuasaan. Seorang pegawai internal kepolisian yang tak tahan lagi melihat kebohongan terus disiarkan, secara diam-diam mengirimkan sejumlah file terenkripsi ke alamat sebuah media independen. Data itu berisi potongan-potongan laporan tentang proyek kabut senja, eksperimen sosial berdarah yang diciptakan untuk menakar ketakutan masyarakat terhadap aparat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, bocoran itu menyebar luas di forum-forum bawah tanah dan media sosial gelap. Nama-nama yang selama ini tak tersentuh mulai disebutkan satu persatu. Di antara berkas itu, tercantum pula dua kata yang mencuri perhatian publik, subjek Aisyah binti Ahmad. Status, aktif. Sementara media sibuk memperdebatkan keaslian data tersebut, sebuah video anonim muncul di dunia maya. Rekamannya buram, tapi cukup jelas menunjukkan sosok seorang pria berseragam TNI yang berdiri di tengah hutan. Wajahnya penuh luka dan darah kering menempel di pelipisnya. Napasnya berat, suaranya parau namun tegas. "Mereka pikir kami mati," katanya lirih ke arah kamera. Tapi perang ini baru dimulai. Suaranya menggema sebelum video itu tiba-tiba terputus, diiringi oleh suara dentuman samar di kejauhan. Spekulasi publik bermunculan, dan nama Bima Prasetya kembali menghiasi berita nasional. Layar menjadi gelap. Suara langkah sepatu yang pelan terdengar mendekat, gemanya yang ritmis memecah keheningan. Di tengah kegelapan itu, terdengar tawa rendah yang familiar, dalam, tenang, dan penuh makna tersembunyi. Itu adalah suara Hermawan. Ia duduk sendirian di dalam ruang kerjanya, menatap layar komputer yang menampilkan potongan video Bima. Jemarinya mengetuk meja perlahan, seolah sedang menghitung waktu. "Kau pikir sudah berakhir, Bima?" gumamnya pelan, sebelum layar benar-benar padam. Di luar jendela, angin meniup tirai dengan perlahan, menandakan